Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Hanafi, kita masih berbicara mengenai langkah-langkah pencegahan untuk supaya tidak ada lagi WNI kita yang disandera. Bagaimana kemudian menurut Pak Hanafi berkaitan dengan penjagaan perbatasan wilayah NKRI kita di wilayah laut? Lalu kemudian wilayah-wilayah yang kemudian rawan terjadi penculikan. Apakah itu harus diperketat? Kalaupun memang harus diperketat dan dipertegas gitu, seperti apa bentuknya nantinya? Belajar dari pengalaman 2 kali penculikan ini, saya kira Kementerian Luar Negeri kita atau pemerintahan kita itu akan bagus kalau mulai juga justru konsentrasi fokus diplomasi kita itu di perairan Filipina Selatan, perbatasan Thailand Selatan, termasuk juga Selat Malaka. Selama ini yang jadi jalur rawan ya, itu kan daerah-daerah itu, ya, baik di laut maupun di darat. Jadi perlu ada pembicaraan yang lebih komprehensif, tapi juga lengkap sampai dengan level implementatif, dengan melibatkan negara-negara ini antara Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, gitu, termasuk juga Singapura, untuk menjaga daerah-daerah bisnis, ya, pelayaran ini, yang di situ juga punya banyak potensi rawan untuk terjadi penculikan, perompakan, dan pembajakan dan seterusnya. Kemudian di sisi lain, secara domestik kita ini kan punya daerah lalu lintas laut kita, ada 3 AKLI, ya, Barat, Tengah, dan Timur. Ini yang perlu dimaksimalkan lagi alutsista kita, sistem keamanan kita melalui satelit, kemudian radar keamanan kita, untuk betul-betul kita ini memastikan memang problem kita secara domestik ini bisa kita atasi. Gitu. Nah, jadi ada 1 atau 2 level yang domestik bisa kita selesaikan, kemudian level transnasionalnya atau regionalnya dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara ini itu juga bisa dibicarakan. Ketika kita bicara dengan negara-negara lain, kita juga harus menentukan leading sektornya siapa. Nah, kalau sudah bicara soal pelibatan kapal atau patroli, keamanan laut, itu kan tidak bisa Kementerian Luar Negeri kan. Nah, harus disepakati, kita harus punya aturan sendiri yang tegas secara legal formal, Bakamla atau TNI Angkatan Laut atau siapa. Gitu. Kalau selama ini mestinya Bakamla. Harusnya Bakamla. Ini kejadian lagi setelah terjadi yang kemarin itu, ini kan berarti nggak efektif. Ini belum efektif. Seperti apa sih sebenarnya kalau dari Komisi 1 sendiri untuk melihat langkah dari pemerintah itu betul-betul mencegah itu? Kalau kemarin belum efektif itu kan ada beberapa faktor. Pertama, salah satu pihak dalam hal ini Filipina itu memang menuju kadaluarsa pemerintahannya, sehingga tentu kita paham tidak bisa sampai dengan tuntas. Ya. Di sisi lain juga, kalaupun tidak efektif kemarin itu, bukan lantas ini dihilangkan. Lebih baik dimulai kembali saja pembicaraan itu, kemudian sampai kepada titik yang paling detail, ya, untuk berbagi peranan. Gitu. Karena ini kan perbatasan laut, wilayah laut, darat, ini kan sudah menyangkut kedaulatan negara. Ya. Gitu. Kita kan tidak seperti Uni Eropa yang sudah membuka batas-batas daratannya gitu, sehingga siapapun bisa masuk gitu. Dan penjagaannya pun sudah atas nama Uni Eropa. Ya. Kalau kita kan belum sampai sana, tidak ada yang namanya pasukan gabungan ASEAN, itu kan tidak ada, untuk menjaga laut tidak ada, masih terkotak-kotak oleh masing-masing negara yang punya kedaulatan wilayah darat maupun laut, sehingga sebaiknya karena kedaulatan ini menjadi pagar yang tidak bisa dikompromi, ya tentu kerjasama itu harus lebih detail, koordinasi itu harus lebih implementatif, ya, dan ada hasilnya. Gitu. Karena kalau tidak ada hasilnya, nanti mungkin hanya umur 2-3 bulan, setelah itu kembali sendiri-sendiri lagi gitu. Baru ada kejadian kumpul lagi gitu. Nah, kita tidak ingin seperti ini. Lebih baik dilembagakan secara lebih detail, ya. Dan saya kira ini concern bukan hanya Indonesia atau Filipina. Ini concern ASEAN sebagai sebuah regionalisme yang memang sedang terancam, apalagi ada problem lain yaitu Laut Cina Selatan gitu. Jadi sebaiknya ini momentum yang harus dioptimalkan untuk menjaga keamanan bersama. Laut Cina Selatan lebih ruwet lagi kalau itu, ya. Nah, Pak Hanafi, lalu kemudian dari langkah Komisi 1 nih, ya, menyikapi mengenai hal ini, adakah langkah-langkah khusus kemudian yang akan diagendakan
dibahas, mungkin Komisi 1 mungkin memanggil atau seperti itu untuk meminta penjelasan seperti Ya, apa? kita tentu nanti setelah Menhan, Menlu, Panglima dan bahkan Presiden Jokowi ada komunikasi dengan Presiden Filipina yang baru, kami akan mengundang Menlu, Menhan, Panglima, stakeholders yang terkait termasuk BIN ya, untuk kita bicara secara eksklusif begitu di Komisi 1 dan mungkin perlu juga diketahui oleh publik ya mengenai operasi pembebasan Sandera ini ya, rencananya seperti apa gitu. Kalau ada hal-hal yang sifatnya terbatas dan hanya cukup diketahui secara tertutup ya tentu kita juga memberi ruang itu. Karena terus terang Mas, ini juga bisa menjadi blunder kalau publikasi oleh pemerintah sendiri ya ke media itu juga berlebihan. Gitu. Nanti ditangkap oleh Abu Sayyaf atau kelompok Filipina atau pemerintahan Filipina nanti bisa berbeda gitu. Belum ada tindakan dari Filipina atau izin baru kok seakan-akan kita ini sudah heboh sendiri gitu. Jadi kita harus menenggang rasa soal itu juga. Jadi publikasi saya kira ya secukupnya saja, proporsional, jangan terlalu heboh. Itu termasuk nanti kalau sudah bebas juga jangan terlalu heboh juga seperti kemarin. Nggak banyak yang kemudian meminta dia yang berjasa begitu ya nanti ya. Baik Pak Hanafi, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi, sukses selalu. Ya.